Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Siswa-siswi yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang surah An-Nisa ayat 59. Untuk kesempatan ini, mari kita lanjutkan kepada materi yang baru, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Maksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada para rasul yang dipilihnya. Adapun pengertian kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Mushaf adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk lembaran-lembaran kertas yang berjilid sebagaimana mushaf Al-Quran saat ini. Pada awalnya ayat-ayat Al-Quran dihafal dan ditulis pada pelepah-pelepah kurma, daun, dan tulang. Proses penyalinan dan pengumpulan lembaran tersebut dilakukan oleh Zaid bin Thabit atas perintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada 4 macam kitab yang wajib kita yakini, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir yang dijamin oleh Allah keasliannya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang terakhir, yang sifat-sifatnya telah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya, baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, bahkan dalam kitab yang lain juga. Misalnya dalam kitab agama Hindu, yaitu Kalki Purana dan Bhagat Purana, terdapat nubuat. Kalki Avatar akan dilahirkan di kota Sambal. Ibunya bernama Sumiati. Bersama 4 orang temannya akan mengalahkan setan atau kebatilan. Dia akan dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran. Ayahnya bernama Visnu Iyas. Dia lahir pada hari ke-12 yang cerah pada pertengahan bulan Mada. Kata Sambal berarti rumah perdamaian dan keamanan. Muhammad lahir di kota Mekah yang dikenal sebagai Darul Aman, yang berarti rumah perdamaian dan keamanan. Ibunya bernama Sumiati, yang dimaksud ibunya Kalki Avatar adalah Sumiati, yang berarti lemah lembut dan cerdas. Ibu Muhammad bernama Aminah, yang berarti juga lemah lembut. Ayahnya Kalki Avatar bernama Visnu Iyas, yang berarti hamba Tuhan. Ayah Muhammad bernama Abdullah, yang berarti juga hamba Allah. 4 orang temannya adalah Abu Bakar As-Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lihat butir 5 di atas. Kaki Avatar dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran ketika perang Badar. Muhammad dibantu oleh para malaikat. Quran Surah Ali Imran ayat 123 dan 125. Juga dalam perang Khandaq, Muhammad dibantu oleh para malaikat. Quran Surah Al-Ahzab ayat 9. Kaki Avatar lahir pada hari ke-12 bulan Mada. Muhammad juga lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah sebelum Hijriah. Jadi kaki Avatar tidak lain adalah Muhammad, sedangkan kaki Avatar sendiri berarti pembersih dosa yang datang ke dunia. Dalam kitab agama Buddha, yaitu kitab Buddha Gautama Buddha, berkata, "Wahai Nanda, aku bukanlah Buddha yang pertama di dunia, bukan pula yang terakhir. Pada suatu masa akan lahir seorang Buddha di dunia ini yang akan memberikan ajaran tentang kebenaran dan kebatilan. Dia akan menjadi pemimpin, penuntun seluruh umat manusia. Namanya ialah Maitreya." Kitab Buddha Carus halaman 217. Maitreya artinya yang penyayang. Demikian juga dengan Muhammad. Beliau mendapat gelar Rahmatan lil Alamin, yang artinya yang penyayang untuk alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Selain kitab-kitab tersebut, Allah juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Hal tersebut dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 19. Suhuf tersebut sebanyak 100 suhuf, yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa dahulu sebelum kitab Taurat. Pada pokoknya isi dari kitab-kitab tersebut memiliki kesamaan, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid, artinya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang menyekutukannya. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya dengan tujuan agar menjadi pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, maupun dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kitab-kitab tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia menghambakan diri dan menyembah kepadanya, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Apabila manusia tidak ingin diliputi oleh rasa hina dan kemerosotan martabat, maka hendaknya ia selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu dengan cara mempelajari kitab suci Al-Quran dan memedomaninya dalam rangka mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari Al-Quran, manusia juga akan mampu memiliki kontak kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung, misalnya melalui sholat, zakat, puasa, atau haji. Hal ini disebut ibadah mahdoh, yakni ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Kemudian maupun ibadah yang tidak langsung seperti dengan kegiatan muamalah,
pemanfaatan lingkungan atau kemasyarakatan. Hal ini disebut ibadah ghair mahdoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Yang kedua, fungsinya kitab itu adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan dirinya sendiri. Manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya agar selamat di dunia dan di akhirat dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hal tersebut diterangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surah At-Tahrim ayat 9. Pada zaman yang serba super canggih ini, banyak manusia yang lupa terhadap dirinya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang mengingkari asal kejadiannya, sehingga akhirnya menjadi sombong, ingkar, dan tidak mau mengakui bahwa dirinya berasal dari setetes air. Hal ini terjadi karena ia belum meresapi hakikat keimanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Fungsi yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia. Allah menciptakan manusia dari suku bangsa yang berbeda-beda dengan tujuan agar saling mengenal dan tolong-menolong, tidak saling bermusuhan dan saling mencemooh karena kesombongan mereka. Di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
Di dunia ini manusia tidak mungkin hidup sendirian, pasti butuh bantuan orang lain. Bentuk kerjasama dalam pergaulan tersebut sering disebut muamalah, membutuhkan adanya saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati. Tentu saja dalam hal ini dibutuhkan adanya tuntunan yang berasal dari wahyu Allah yang dibawa oleh para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup antara manusia dengan sesamanya. Yang keempat, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan alam. Adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya juga memiliki fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu untuk menjadi pedoman manusia dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan alam atau lingkungannya. Karena sesungguhnya mereka diciptakan juga untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga alam dari kerusakan dan harus menjaga kelestariannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Di sini ada diskusi. Kitab suci yang diturunkan kepada para rasul, khususnya Al-Quran, berfungsi agar manusia dapat berhubungan dengan Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, dan sesama makhluk. Berdasarkan hal tersebut, apakah Anda telah merasakan fungsi Al-Quran dalam kehidupan Anda? Berapa kalilah dalam sehari Anda membaca atau mengkajinya? Uraikanlah jawabannya. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, sebelum berakhir ya, ini ada senandung Al-Quran dulu ya, izinkanlah Ibu untuk membacakannya. Al-Quran menjadi tuntunan bagi seluruh muslimin muslimat untuk selalu beriman, terhimpun dalam suatu mushaf terdiri dari 30 bagian atau juga disebut juz. 6.666 ayatnya, 114 suratnya. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Anak-anakku sekalian, barangkali hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.